Shalom ICFers. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Pada waktu kita bekerja keras, apakah yang bisa kita nanti-nantikan atau ekspektasikan? Hasilnya tentu saja. Di minggu ini, di dalam topik on becoming God's farmers, di hari yang kedua sampai hari yang kelima kemarin, kita sudah belajar bersama-sama mengenai prosesnya, kerja kerasnya. Di hari ini dan besok, terakhir, kita akan bersama-sama belajar soal hasilnya, menyambung dari pembahasan di hari yang pertama. Kembali ke hasil yang kita peroleh. Jerih payah waktu studi dan bekerja terbayar dengan nilai yang baik, kelulusan, promosi, gaji yang baik, usaha yang makin berkembang. Jerih payah pada waktu kita melatih orang lain atau memuridkan orang lain terbayar pada waktu kita melihat pertumbuhan di dalam diri mereka, baik itu orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam tempat pekerjaan kita, di pelayanan kita, maupun di dalam keluarga kita. Apa yang harus kita perhatikan pada waktu kita memperoleh hasil? Saya mau meminjam satu perumpamaan yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Di dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu, ia menyampaikan bahwa ada seorang yang memperoleh hasil yang luar biasa setelah bekerja di pertaniannya. Sampai lumbungnya yang lama tidak lagi cukup untuk menampung hasil itu. Dia kemudian merobohkannya, membangun lumbung yang baru yang besar, dan menyimpan semua hasilnya di sana. Lalu dia berkata kepada jiwanya, "Wah, ini cukup untuk bertahun-tahun. Istirahatlah, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, bersukacitalah." Tetapi orang itu dikritik oleh Tuhan Yesus. Kritiknya, kekeliruannya bukan karena cara dia merayakan, bersukacita karena hasil sudah diperolehnya. Kritiknya ada pada bagaimana dia kemudian berhenti bekerja. Apa yang dimaksud dengan berhenti bekerja? Dengan hasil yang bertahun-tahun itu, perayaan itu akan kemudian menjadi sesuatu yang baru, menjadi aktivitas barunya. Dan dengan demikian dia akan berhenti bekerja. Dan karena dia berhenti bekerja, maka dia berhenti mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia tidak lagi memikul panggilan Tuhan itu di dalam dirinya. Ia tamat, ia terlena. Kalau kita memperoleh hasil dari kerja kita, jangan terlena dan berpuas diri. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat semua itu terjadi. Musim tanam yang baru sudah tiba, karenanya kita perlu terus bekerja. Musim panen tidak berlangsung selamanya. Saya mengawasi diri saya, dan saya mencoba untuk menetapkan alat evaluasi untuk mengenali diri saya. Kalau kesaksian saya dan kebanggaan saya adalah soal hal-hal yang sudah lampau, maka saya bertanya kepada diri saya, mungkin hidup saya masih tertinggal dan berpuas diri, terlena atas hasil yang saya peroleh yang ada di masa lampau itu. Dan mungkin dengan itu, saya tidak lagi sedang bekerja mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di hari ini. Sehingga pengalaman-pengalaman yang baru, yang fresh dengan Tuhan, tidak lagi ada. Bagaimana dengan saudara? Selamat menikmati hasil kerja keras saudara. Tuhan yang membuatnya terjadi.